Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dari Jessica Sejabat, Rutina Lumban Batu, Peggy Silaban, dan Hana Yosika. Di sini kami akan menjelaskan riset kami yang berjudul tentang analisis pendekatan spasial terhadap bencana banjir di Kota Tebing Tinggi pada tanggal 30 November 2020. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang, di mana bencana alam merupakan salah satu fenomena alam yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Dampak negatif yang ditimbulkan bisa berupa kerugian materi maupun non-materi. Bencana merupakan sebuah fenomena kehidupan manusia yang tidak dapat diketahui secara pasti kapan terjadinya. Manusia hanya mampu mengenali gejala awal dan memprediksi terjadinya. Meskipun demikian, dengan kemampuan gejala-gejala awal dari sebuah bencana, manusia dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana. Persiapan itu meliputi persiapan sebelum terjadinya bencana, yang artinya kesiapan yang dilakukan oleh manusia dapat dilakukan ketika dapat mengenali gejala awal, tingkat risikonya, dan sebagainya. Terjadinya banjir masih didominasi oleh adanya curah hujan yang tinggi, sehingga berakibat air sungai meluap dan menggenangi daerah sekitarnya. Tebing Tinggi merupakan salah satu wilayah yang dilalui oleh aliran Sungai Padang dan termasuk salah satu wilayah yang rawan banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tebing Tinggi, Wahid Sitorus, menjelaskan bahwa banjir itu tersebar di Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Padang Hulu, Rambutan, Bajenis, dan Padang Hilir. Rumusan masalah terdiri dari kapan terjadinya banjir tersebut. 2. Apakah penyebab terjadinya banjir di Kota Tebing Tinggi? 3. Bagaimanakah tingkat kesiapsiagaan masyarakat di beberapa daerah kawasan Sumatera Utara dalam menghadapi bencana banjir? 4. Apa saja dampak yang diakibatkan oleh bencana banjir di beberapa daerah kawasan Sumatera Utara? Adapun tujuan penulisannya terdiri dari 1. Agar mengetahui penyebab dan terjadinya banjir di Kota Tebing Tinggi. 2. Mengetahui dampak yang diakibatkan oleh bencana banjir di beberapa daerah kawasan Sumatera Utara. 3. Untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan masyarakat di beberapa daerah kawasan Sumatera Utara dalam menghadapi bencana banjir. 4. Mengetahui dampak yang diakibatkan oleh bencana banjir yang berada di beberapa daerah kawasan Sumatera Utara berdasarkan daerah informasi yang diperoleh oleh peneliti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan bab 2 yang berisi kajian teori, di mana Tebing Tinggi merupakan salah satu wilayah yang dilalui oleh aliran Sungai Padang dan termasuk salah satu wilayah yang rawan banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tebing Tinggi, Wahid Sitorus, menjelaskan banjir itu tersebar di Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Padang Hulu, Rambung, Bajenis, dan Padang Hilir. Gubernur Sumut Edi Rahmayani meninjau banjir yang menggenangi Kota Tebing Tinggi. Banjir melanda sebagian besar wilayah Kota Tebing Tinggi sejak Jumat dini hari hingga Sabtu pagi. Volume air semakin tinggi dan merendam beberapa daerah. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayani meninjau lokasi banjir pada Sabtu tanggal 28 bulan 11 2020. Banjir kali ini disebabkan karena meluapnya Sungai Padang yang membelah Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tebing Tinggi, ada 5 kecamatan terdampak cukup parah, yaitu Kecamatan Rambutan, Bajenis, Padang Hulu, Tebing Tinggi Kota, dan Padang Hilir. Dari 5 kecamatan tersebut, yang terdampak banjir berdasarkan data BPBD per tanggal 28 November sebanyak 25.297 jiwa. Diduga banjir yang terjadi di daerah Tebing Tinggi tersebut dikarenakan luapan sungai yang dekat dengan daerah tersebut. Jadi, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yang dimana tekniknya adalah observasi, tetapi tidak dilakukan secara langsung, mengingat kondisi
lingkungan yang kurang menyetujui atau banyak sekali hambatan. Jadi populasi dalam penelitian ini diambil dari beberapa daerah di kawasan Sumatera Utara, salah satunya adalah Kampung Lalang. Kemudian untuk sampel sendiri diambil dengan teknik random sampling atau diambil dengan cara acak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi pustaka, yang dimana teknik pengumpulan data ini secara relevan diambil dari artikel ilmiah, berita, buku, dan sumber-sumber lainnya. Baiklah, saya Jessica Andriani Sijabat. Saya akan menjelaskan bagian pembahasan dari hasil mini riset yang telah kami buat, yang berjudul Analisis Bencana Banjir di Kota Tebing Tinggi dengan Pendekatan Keruangan. Yang pertama yaitu tingkat kesiapsiagaan masyarakat di beberapa daerah kawasan Sumatera Utara dalam menghadapi bencana banjir. Hujan deras yang mengguyur Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 28 bulan 11 2020 yang lalu disebabkan oleh curah hujan yang terus-menerus turun dan menyebabkan air di Sungai Padang meluap. Tebing Tinggi sebagai salah satu kota yang dilalui aliran Sungai Padang termasuk suatu wilayah yang rawan banjir. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meninjau lokasi banjir pada hari Sabtu tanggal 28 bulan 11 2020 yang lalu. Masalah ini disebabkan karena Sungai Padang tidak mampu lagi menampung debit air yang mengalir di Sungai Padang. Hal ini tentu dapat mempengaruhi dan mengurangi tingkat kenyamanan masyarakat sekitar yang bermukim atau beraktivitas di dalam wilayah tersebut. Adanya peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan gedung-gedung atau perumahan, maka kebutuhan akan air semakin meningkat, sehingga diperlukan pengaturan yang baik dalam pendistribusian tersebut. Dapat dikatakan bahwasanya penyebab banjir di Kota Tebing Tinggi ini disebabkan oleh curah hujan yang terus-menerus turun, sehingga Sungai Padang tidak dapat lagi menampung debit air tersebut, sehingga Sungai Padang meluap dan mengakibatkan banjir di Kota Tebing Tinggi. Menurut kesaksian seorang warga, penyebab meluapnya Sungai Padang dikarenakan tanggul Sungai Padang di kelurahan ini rusak. Akibatnya tinggi air di sini mencapai 1,5 meter. Tanggul yang rusak kurang lebih 50 meter. Itu yang menyebabkan di daerah ini volume air cukup tinggi merendam beberapa rumah. Setelah surut, kita akan perbaiki dan mengevaluasi bersama BWS dan pemerintah Tebing Tinggi untuk normalisasi karena tampaknya kedalaman sungai sudah berkurang, ujar Edi, salah seorang warga Tebing Tinggi. Ribuan rumah di 5 kecamatan di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara terendam banjir akibat meluapnya Sungai Padang. Tercatat 114 kepala keluarga mengungsi akibat banjir tersebut. Saat ini banjir sudah semakin surut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tebing Tinggi, Wahid Sitorus menjelaskan, banjir itu tersebar di Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Padang Hulu, Rambutan, Bajenis, dan Padang Hilir. Dapat kita lihat berikut kondisi daerah Tebing Tinggi yang terkena banjir. Baik, yang kedua adalah dampak yang diakibatkan oleh bencana banjir di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Bencana banjir yang melanda Kota Tebing Tinggi Bencana banjir yang melanda Kota Tebing Tinggi sejak hari Jumat tanggal 27 bulan 11 yang lalu menyisakan kerugian baik yang dialami Pemko maupun warga yang terdampak banjir. Mulai dari tanggul yang jebol, lahan pertanian, perikanan, dan peternakan yang rusak. Berikut dengan sekolah atau fasilitas umum lainnya seperti infrastruktur tidak luput dari kerusakan akibat genangan air yang berasal dari luapan Sungai Padang. Wali Kota Tebing Tinggi, H. Umar Junaidi Hasibuan saat menyerahkan bantuan pangan pada hari Minggu tanggal 29 bulan 11 di Dapur Umum Posko Banjir Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi menjelaskan bahwa saat ini pemerintah kota sedang melakukan fase pengkajian. Kerugian dampak banjir ini menurut wali kota pasti besar, terutama di bidang infrastruktur jalan yang rusak. Ujarnya, tanggul saja berapa meter yang jebol, itu kan sudah pasti mengalami kerugian yang besar. Belum lagi sektor pertanian dan perekonomian. Menurut prediksi saya, kerugian akibat bencana banjir di Tebing Tinggi hampir atau mencapai 50 miliar rupiah,
ujar wali kota Tebing Tinggi tersebut. Katanya, bencana banjir yang melanda kota Tebing Tinggi hampir di setiap penghujung tahun. Ada usulan dari pemerintah kota Tebing Tinggi kepada pemerintah pusat terkait penanggulangan banjir di Tebing Tinggi yang belum dilanjutkan oleh pemerintah pusat. Dilansir dari kompas.com, melihat dari data yang ada, lanjut Wahid, ada 8.368 kepala keluarga atau 32.173 jiwa yang menghuni di 6.663 rumah yang terendam sejak hari Jumat tanggal 27 bulan 11 2020 yang lalu. Ada alam, yaitu curah hujan yang lebat dan terus-menerus turun yang mengakibatkan Sungai Padang meluap. Dan luapan tersebut mengakibatkan kecamatan di Kota Tebing digenangi air sejak hari Jumat kemarin. Saran, dalam menanggulangi banjir seperti ini sangat diperlukan sikap kebersamaan, multi-stakeholder dan keterlibatan masyarakat yang mendukung sepenuhnya program pemerintah yang akan dilakukan. Terima kasih. Baiklah, di sini rekayasa ide yang kami buat adalah solusi dari bencana banjir di kota Tebing Tinggi. Yang pertama yaitu permasalahan umum. Banjir yang terjadi akhir-akhir ini sangat menarik sekali untuk dikaji secara mendalam guna mencari solusi penanggulangannya. Sedikitnya ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap kejadian banjir, yakni faktor hujan, faktor perubahan tata guna lahan. Dari hasil analisis mini riset yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa penyebab banjir adalah yang pertama curah hujan yang terus-menerus turun, yang kedua akibat luapan Sungai Padang, yang ketiga tanggul yang tidak dapat menampung debit air sehingga terjadi luapan air sungai. Ide yang dapat kami tuangkan yaitu melakukan upaya pengendalian banjir yang dilakukan dengan menganalisa tinggi tanggul Sungai Padang Tebing Tinggi, berupa tinggi yang akan direncanakan akibat pengaruh debit banjir maksimum Sungai Padang, serta memeriksa apakah tanggul banjir Sungai Padang Tebing Tinggi masih mampu mengendalikan debit banjir maksimum Sungai Padang atau tidak. Ide yang kedua yaitu memfungsikan sungai dan selokan air sebagaimana fungsinya. Yang ketiga, dilarang membuat pemukiman di dekat sungai. Yang keempat, menanam pohon. Yang kelima, selain membuang sampah pada tempatnya, maka dapat dilakukan juga pemilihan antara sampah organik dan non-organik. Dengan begitu, bencana banjir akan dapat terhindar, setidaknya dapat mengurangi ketinggian air.